Ya, selamat pagi anak-anak Bapak, siswa dan siswi SMK Free Methodist Indonesia. Kembali bersama Bapak Suryanto Eskom dalam video pembelajaran sistem komputer. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menerapkan fungsi peripheral dan instalasi PC. Jadi kita akan melihat apa-apa saja komponen yang ada di dalam personal komputer, dari mulai sejarah sampai sistem dan komputer-komputer terbaru. Ya, sejarah. Sesungguhnya sistem komputer itu diciptakan adalah untuk mengolah data, menghasilkan informasi. Itu tujuan utama dari sistem komputer. Nah, untuk mencapai tujuan utama tersebut, sistem komputer didukung atau perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari seperti yang ada di layar. Yang pertama itu perangkat keras, atau kita kenal hardware. Nah, yang kedua itu perangkat lunak atau software, mau baik software sistem operasi ataupun software dari aplikasi. Nah, yang ketiga itu brainware, yaitu pengguna atau orang yang terlibat dalam mengoperasikan dan mengatur sistem komputer supaya dapat kita gunakan dengan mudah. Jadi anak-anak Bapak, jika tiga komponen atau tiga elemen pendukung ini salah satunya ada yang hilang, maka tidak bisa dikatakan sebagai sistem komputer, gitu. Jadi jika satu dari tiga ini hilang, itu tidak dapat dikatakan sistem komputer. Nah, contoh, sebagai pengguna kita ada dan perangkat kerasnya ada, PC, tapi nggak ada perangkat lunaknya, tidak bisa digunakan anak-anak. Itu juga ada perangkat lunak dan pengguna, mau dimasukkan di mana program-program aplikasi itu kalau nggak ada perangkat kerasnya. Seperti itu anak-anak Bapak. Nah, selanjutnya ini dia sistem komputer yang hadir dengan berbagai ukuran dan bentuk dari perusahaan yang memang didesain khusus untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari, baik di kantor, sekolah, ataupun di tempat editor, gitu ya. Jadi memang semuanya dirancang khusus untuk kemudahan kita sebagai brainware atau pengguna. Nah, selanjutnya cara kerja komputer. Tadi kan udah kita singgung sistemnya ya, sistem. Nah, sekarang cara kerja komputer. Cara kerja komputer dapat kita gambarkan dengan diagram blok. Seperti contoh yang ada di layar kaca, itu ada sebuah diagram blok di mana alur cerita dari sebuah komputer, baik itu dari input device, output device, dan sistem data bus, central processing unit, dan memori. Gitu. Ini semuanya dinamakan data bus. Nah, dia diagram bloknya. Nah, mari kita jelaskan satu-satu. Nah, ini dia input device. Jadi anak-anak Bapak, input device adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah. Nah, jadi input device itu artinya device, peralatan input masukan. Jadi peralatan masukan. Jadi segala sesuatu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah itu dinamakan input device. Contohnya bisa kalian lihat di layar kaca, itu ada mouse, ada keyboard, scanner, dan webcam. Mouse digunakan untuk mengeksekusi langkah yang kita inginkan. Contohnya kita mengklik OK, gitu. Keyboard untuk memasukkan data berupa huruf dan angka. Nah, huruf dan angka.
ataupun ada kode ASCII nanti ya. Scanner digunakan untuk memasukkan data dari gambar ya, berupa gambar dia. Jadi segala sesuatu gambar itu bisa kita masukkan datanya ke dalam komputer, lalu kita olah menjadi informasi menggunakan scanner. Contoh scanner di mesin fotokopi ataupun scanner di Indomaret dan Alfamart gitu kan. Bisa memasukkan data kode harganya. Nah, yang terakhir webcam. Webcam di sini sekarang lagi terkenal selama pandemi. Karena kenapa? Dia mampu memasukkan data berupa video. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi seperti sekarang ini, Bapak menggunakan yang namanya webcam gitu. Jadi selama pandemi sangat banyak digunakan melalui Zoom atau Google Meet gitu. Nah, selanjutnya output. Tadi input masukan, perangkat masukan. Output device, sesuai dengan namanya, out itu keluaran ya kan. Device perangkat. Jadi perangkat keluaran atau peralatan yang digunakan untuk melihat hasil pengolahan data yang dilakukan oleh sistem komputer tadi. Nah, kita lihat contoh-contohnya di bawah ini. Yang pertama ada speaker. Nah, jadi ketika kita mengolah data dengan input device, tadi inputnya ada juga mic ya, ataupun video tadi kan, berupa suara. Jadi hasil pengolahan data yang menghasilkan informasi berupa suara itu dikeluarkan oleh speaker. Nah, kemudian proyektor. Sesungguhnya proyektor dan monitor sama fungsinya, menghasilkan gambar layar kaca. Yang terakhir printer, itu menghasilkan pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Kita melihat hasil ketikan, melihat hasil edit gambar itu melalui printer. Nah, ini dia I/O port. Jadi tadi ada input device, output device. Ini ada I/O port. Jadi I/O port ini adalah bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk menerima dan mengirim data keluar sistem. Jadi sesungguhnya ini adalah lubang penghubung yang menghubungkan CPU dengan input dan output device. Jadi perangkat input dan perangkat output itu dihubungkan melalui I/O ports. Nah, kita lihat di sini di gambar ada lubang untuk menghubungkan mouse, lubang menghubungkan keyboard, lubang menghubungkan proyektor, monitor, dan ada juga USB. Karena sekarang USB ya bentuk yang paling terkenal untuk memasukkan keyboard, juga USB bisa juga memasukkan data melalui flash disk, USB bisa juga. LAN untuk kabel jaringan. Line in line out ini adalah untuk speaker atau headset dan mic, itu di sini dimasukkannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke central processing unit. Jadi tadi kita udah di databus tadi udah I/O port sudah ada, input udah ada, output udah ada. Sekarang kita masuk ke skema databusnya, yaitu central processing unit. CPU biasa kita sebut atau sebutannya adalah otak sistem komputer. Nah, otaknya itu di mana? Otaknya itu di prosesor. Nah, otaknya itu di prosesor. Jadi CPU sebenarnya memiliki dua fungsi. Yang pertama arithmetical logical unit atau mengolah data aritmatika, atau juga sebagai pengolahan data control unit. Dia yang mengkontrol aktivitas dari sistem komputer. Nah,
Jadi dia mengontrol kerja apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diolah, dan apa yang akan dihasilkan oleh komputer itu sendiri. Ada berbagai macam merek yang terkenal yang beredar di pasaran saat ini. Ada Intel, ada AMD, ada juga keluaran dari Apple yang juga terkenal di Eropa dan negara barat, dan Krik yang terkenal di Afrika, Krik gitu, ya kan. Jadi masing-masing sama penggunaannya, tinggal lagi kecepatan atau daya saing mana yang lebih cepat di antara keempat prosesor ini gitu loh. Tapi yang paling biasa kita gunakan di Indonesia itu Intel, ya. Intel, karena seluruh merek perangkat itu banyak yang menggunakan Intel kecuali Apple, ya. Nah, setelah kita tahu tadi tentang prosesor. Nah, di mana prosesor itu diletakkan? Nah, di CPU ini ada satu bagian yang namanya motherboard, atau mainboard, sama dia, cuman beda penyebutannya. Tapi pada umumnya biasa disebut mainboard. Kalau kita anak teknik, motherboard itu komponen yang terbesar yang terdapat dalam sebuah proses device, karena dia adalah papan utama untuk memasang peripheral lain seperti prosesor, kan, memori, VGA, dan lain sebagainya. Dan beberapa perusahaan yang terkenal yang membuat motherboard terbaik di pasaran saat ini yaitu Asus, ASRock, Cityrek, dan Intel. Gigabyte juga ada, Gigabyte. Nah, seperti inilah dia gambaran umum tentang motherboard. Nah, di sini ada soket konektor. Nah, ini motherboard. Di sini aux header. Ini chipset, ya. Chipset, not bridge. Sungguhnya di sini adalah prosesor. Di sini tempat prosesor. Ini dua buah ini RAM. Ini lubang hard disk. Nah, gitu. Ini gambaran utama tentang motherboard. Jadi dia semua dihubungkan melalui motherboard. Ini seperti tadi I/O port, ini I/O port, lubang USB sini. Sini tadi prosesor dan heatsink ditempatkan di sini. Nah, kita akan mengetahui satu persatu. Tadi yang Bapak katakan soket prosesor. Jadi dia menanamkan prosesor di motherboard. Seperti gini gambarannya. Ada penguncinya. Ini jenis VGA 478, LGA 1150. Jadi sama semua fungsinya untuk menanamkan prosesor ke dalam motherboard. Sementara ini BIOS. Jika kita nanti baru merakit PC, kita akan masuk menu BIOS untuk mengedit instalasi ataupun konfigurasi hardware yang terintegrasi dalam motherboard. Jadi semuanya bisa dicek melalui kedudukan BIOS gitu. Jadi BIOS ini terletak antara hardware dan OS gitu. Jadi di tengah-tengah. Ini adalah RAM atau Random Access Memory. Bapak kira anak-anak Bapak sudah paham, karena saat ini banyak sekali orang mengatakan RAM karena kecepatan sebuah perangkat, baik itu perangkat komputer ataupun perangkat handphone, itu didukung oleh yang namanya besar kecilnya RAM, ya kan? Jadi sebenarnya RAM ini bukan memori, nak. Nah,
Jadi bukan memori utama. Jadi dia hanya tempat penyimpanan sementara. Pada saat komputer atau perangkat kita dijalankan dan diakses secara acak atau random, RAM mampu mempercepat pemrosesan data. Nah, jadi ketika kita contohnya main komputer, banyak yang kita buka, ada PowerPoint, Microsoft Word, ada Mozilla ataupun yang lainnya, itu kan ketika di balik layar dia tetap dijalankan. Misalnya kita minimize, dia tetap jalan datanya itu yang diolah oleh RAM itu sendiri, random access memory. Contohnya di HP, ketika kita membuka Instagram, membuka Facebook, membuka YouTube, membuka Gmail, WA, dan ketika kita skip, tidak kita hentikan, itu akan berjalan terus random access memorinya. Jadi ketika random RAM tadi kecil, maka tidak mampu menahan aplikasi yang di balik layar tadi. Misal kita buka jendela Instagram, jendela Facebook, baru bergantian, tidak kita matikan, itu akan memperberat random access memory. Itulah yang sering terjadi, kadang hang ataupun lemot. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, ada jenis DDR2, SD RAM, ada juga DDR1 dan DDR3. Ini jenis-jenis dari random access memory. Nah, kita masuk ke power supply. Jadi anak-anak Bapak, ketika kita sudah merakit PC tadi, perangkat komputer, dan menggunakan sistem tadi sudah, kan kita bertanya di mana memasukkan listriknya. Nah, jadi power supply unit ini adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pemberi tegangan, memberi arus ke VC. Nah, gini gambarnya. Jadi listrik yang masuk ke dalam komputer atau ke perangkat kita itu melalui power supply. Jadi dia yang mengatur tegangannya tinggi atau tegangannya kurang arus, itu dia yang ngatur, sehingga bisa menstabilkan listrik yang sampai ke perangkat kita. Kemudian next, hard disk. Nah, kalau ini adalah memori eksternal. Jadi dia berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer secara permanen. Makanya ketika laptop kita rusak, jika ada data yang disimpan di hard disk, maka hard disk itu selamat, datanya itu selamat. Karena dia media penyimpanan data komputer secara permanen. Ada dua jenis hard disk, yaitu SATA dan PATA gitu. Sini ini jenis ATA, ini jenis SATA. Tapi biasa digunakan itu keduanya tergantung dari kebutuhan kita. Nah, jadi kalau misalnya perangkat kita, CPU kita mendukung SATA, ya kita pakai SATA. Tapi kalau perangkat kita mendukung ATA, ya pakai ATA gitu, sesuai kebutuhan. Jadi seperti inilah tadi gambaran umum tentang CPU tadi, yang menjalankan, kalau kita gambarkan diagram blok, itu menjadi sebuah sistem seperti bus, berkaitan satu dengan yang lain. Sini ada CD-ROM, ada floppy disk. Floppy disk sudah jarang digunakan ya, karena sekarang sudah pakai flash disk dan media penyimpanan hard disk. Ada hard disk, ada kabel wires yang menghubungkan juga ke motherboard. Ada sirkuit itu seperti kipas ya. Dan power supply di atas. Dan ini bentuknya tidak melulu seperti ini, tergantung dari jenis casing yang kita gunakan. Ada yang motherboardnya di bawah, ada yang motherboardnya di atas, power supply-nya di bawah, ada juga yang ininya di tengah, sesuai keinginan kita. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada video pembelajaran sistem komputer. Bapak harap
kalian semua dapat memahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi ke nomor WA pribadi Bapak. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Dadah.